Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma yarji'u, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Summa yarji'u, kemudian kembali siapa Nabi ila Khadijata, kepada Ibunda Khadijah. Fayatazawwadu, maka mengambil bekal, menyiapkan bekal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limisliha, untuk serupa al-layali, hatta ja'ahu, sampai datang kepada Nabi apa al-haqqu, kebenaran, wahwa, sementara adapun Nabi itu fi ghari Hira'a, di gua Hira. Faja'ahu, maka datang kepada Nabi siapa al-malaku, malaikat. Jadi kalau al-malaku itu malaikat, kalau al-maliku raja. Ini perbedaannya cuman di satu harokat saja ya. Lafadznya, bentuk lafadznya sama persis, tapi perbedaan satu harokat sudah mempengaruhi makna. Dan ini menjadi gambaran ya dari karakter bahasa Arab secara umum gitu kan. Ini kalau al-malaku, malaikat, karena pakai fathah. Ya, sederhananya kalau malaikat itu kan sederhananya kan di atas, makanya pakai fathah, al-malak. Di langit lah, kira-kira seperti itu. Kalau raja kan di bawah, di bumi, makanya al-malik. Faqala, maka berkata siapa malak atau Jibril, Iqra, bacalah kamu. Qala, berkata siapa Nabi, ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Qala, berkata siapa Nabi, fa akhadhani, kemudian meraih siapa malaikat ini kepadaku, faghattani, dan mendekap siapa malaikat ni aku, hatta balagha, hingga sampai minni, dariku apa al-juhudu, kepayahan. Jadi kemudian Jibril mendekap atau memeluk Nabi Muhammad SAW dengan kencang ya, sampai Nabi merasakan kepayahan ya. Lah, terkait hal ini sebenarnya kan jenengan-jenengan mungkin juga pernah mengalami gitu ya, dipeluk seseorang sampai merasa kepayahan, yang memang yang meluk ini tidak ada tujuan-tujuan yang buruk ya, tidak ada niat yang buruk, tapi karena saking kangennya, karena saking gemesnya, karena saking senengnya. Ini kita berimajinasi ya, biar kita punya pemahaman yang lebih lebih enak atau lebih pas atau lebih visual.
terkait hadis ini ya. Karena kalau kita membayangkan sangat mungkin waktu itu malaikat Jibril ya dalam kondisi dalam perasaan yang senang sekali kan. Senang sekali karena bertemu dengan Rasulullah SAW dan ini kan pertemuan yang perdana, pertemuan yang pertama kali. Sangat bisa dimaklumi ya kan. Malaikat Jibril, wah saya ketemu orang hebat ini. Saya ketemu orang istimewa ini. Saking gemesnya gitu kan. Saking gemes, saking bahagianya. Akhirnya dipeluklah Nabi Muhammad SAW dengan pelukan yang erat sampai Nabi merasakan kepayahan. Jadi ini kita menerka-nerka saja gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi kalau memang yang dimaksud fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhdu itu seperti yang tadi ya kita bahas ya, barusan kita bahas. Hal-hal seperti itu kan juga terjadi ya dalam kehidupan kita ya kan ya. Fa'akhadhani maka meraih siapa Jibril nih aku faghattani dan mendekap siapa Jibril nih aku as-saniyata kedua kali. Jadi setelah Nabi Muhammad disuruh membaca lagi dan beliau mengatakan bahwa tidak mampu membaca, akhirnya Jibril pun melakukan hal yang sama hatta balagha minni al-juhdu. Maknanya sama ya. Summa arsala kemudian melepas siapa Jibril nih aku. Faqala maka berkata siapa Jibril iqra. Bacalah kamu. Faqala maka berkata siapa Nabi ma ana biqari'in. Tidaklah aku itu orang yang mampu membaca. Fa'akhadha kemudian merengkuh siapa Jibril nih aku faghattani meraih siapa Jibril nih aku faghattani dan kemudian memeluk atau mendekap siapa Jibril nih aku as-salisata ketiga kali. Perintah membaca disampaikan 3 kali, jawaban Nabi Muhammad juga 3 kali dan respon dari Jibril juga 3 kali ya. Nah soal ketidakmampuan Nabi dalam membaca ini kan yang dimaksud tentu saja adalah membaca teks gitu ya. Membaca tulisan. Karena dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu maksudnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu ya. Ya walaupun memang harus kita akui banyak ulama atau ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu bisa membaca dan menulis dan mereka memaknai ummi itu bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini namanya juga ulama gitu ya. Ulama itu ya macam-macam. Tapi sekali lagi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya.
Dan kalau kita membaca sejarah bangsa kita ini, itu kan dijelaskan bahwa ketika terjadi proklamasi kemerdekaan tahun 45 itu mayoritas orang Indonesia itu belum bisa membaca. Bahkan kita ini kan hidup di zaman yang membaca bukan atau membaca tidak lagi menjadi sumber dominan atau media dominan dalam apa namanya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan kan, karena masyarakat di zaman sekarang apalagi generasi muda zaman sekarang ini ya kemungkinan lebih banyak mendapatkan ilmu lewat visual, lewat video, lewat audio, lewat visual, audio visual, lewat video-video itulah diantaranya. Artinya memang pada dasarnya membaca itu bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan bukan tolok ukur utama kecerdasan, kemuliaan, kepintaran seseorang. Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sendiri itu dianggap tidak bisa membaca dan menulis, ya tadi karena memang pada dasarnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu bukan satu-satunya atau bukan tolok ukur utama kecerdasan dan kepintaran seseorang. Bahkan kalau kita baca buku-buku sirah itu kan memang tidak hanya nabi ya. Artinya ummi itu semacam sudah menjadi budaya, sudah menjadi kondisi umum masyarakat Arab di sekitar Nabi kan begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu argumentasi-argumentasi yang bisa kita bangun ya, bisa kita sampaikan ya untuk memahami kenapa Nabi Muhammad SAW itu diyakini ya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Faqala, maka berkata siapa Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah Muhammad, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, yang maha menciptakan. Alladzi khalaqal insana, yang menciptakan manusia, min 'alaqin, dari segumpal, apa ini, segumpal darah atau segumpal daging ya, segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, demi Tuhanmu, atau adapun Tuhanmu itu al-akramu, maha yang sangat mulia. Jadi ayat ini ya, ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca,
yang kemudian kita hubungkan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu justru menegaskan bahwa memang kemampuan membaca itu tidak boleh hanya eh, berhenti atau terbatas kepada kemampuan membaca teks saja. Artinya kan begini, kita kan eh, bertanya-tanya, lo katanya Nabi Muhammad gak bisa membaca, tapi kok disuruh membaca begitu kan? Ya karena membaca itu memang bukan hanya membaca teks, membaca tulisan, tapi membaca situasi, membaca keadaan, membaca lingkungan. Yang justru ini yang paling penting daripada sekedar kemampuan membaca teks. Walaupun sebenarnya bisa saling melengkapi begitu ya. Bahkan akan sangat luar biasa kemampuan membaca teks itu diimbangi dengan kemampuan membaca situasi, membaca lingkungan, membaca keadaan. Begitu juga sebaliknya, kemampuan untuk membaca keadaan, lingkungan, situasi, kondisi itu dilengkapi, dipandu dengan teks-teks atau ilmu yang kita dapatkan dari bahan-bahan bacaan begitu loh ya. Nah itu justru yang ingin dibangun dalam Islam ya, terutama kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman modern gitu ya, atau yang sudah bisa membaca lah, membaca teks. Jadi artinya Ahlussunnah wal Jamaah punya banyak argumen ketika meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca teks, tidak bisa membaca dan menulis teks, ya, karena ya tadi itu bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, itu bukan tolok ukur utama kecerdasan, kepintaran, ya bahkan ya kita sendiri yang bisa membaca teks, bisa membaca tulisan, malah jarang baca ya kan, jarang baca buku, bahkan jarang baca Al-Quran, subhanallah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'dir riwayati, dan dalam sebagian riwayat, hatta balagha malam ya'lam, sampai pada ayat malam ya'lam. Al-hadis bitulihi. Demikianlah hadis dengan versi lengkapnya, dengan versi panjangnya. Artinya ada riwayat mengatakan bahwa turunnya Al-Alaq ini ya, yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi itu cuma sampai Iqra wa rabbukal akram. Ada yang mengatakan, ada riwayat lain sampai pada alamal insana malam ya'lam. Nah ini masalah Iqra ini harus kita akui ya, ternyata masih menjadi PR serius bagi umat Islam, sehingga kita yang sudah berislam sejak kecil itu ternyata
ayat atau surat yang masih sering kita abaikan itu adalah Iqra, Al-Alaq. Ayat-ayat pertama Al-Alaq. Nah ini tentu sangat ironi ya, karena apa? Karena kita kan sudah tahu dari dulu juga bahwa Iqra atau permulaan Al-Alaq ini ternyata adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan logika sederhananya kan begini ya, sebuah pesan yang disampaikan pertama kali itu pasti pesan yang sangat penting. Sampai sekarang kan seperti itu kaidahnya, teorinya. Ketika ada bos yang ingin memberikan arahan, memberikan pesan kepada anak buahnya, karyawan-karyawannya, pasti yang pertama kali disampaikan itu yang paling penting. Apa biasanya? Contoh ya kerja keras, jujur, ya gitu kan. Demikianlah posisi Al-Alaq atau permulaan Al-Alaq yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW. Artinya dia punya posisi yang sangat vital dan fundamental dan filosofis dalam bangunan syariat Islam, bangunan peradaban Islam. Dan nggak perlu dipertanyakan kenapa kok pentingnya, karena dia berhubungan dengan ilmu pengetahuan kan begitu ya. Karena memang semuanya itu kan dimulai dari ilmu. Nah, bukannya akhlak, bukannya ibadah. Nah, ibadah kan pakai ilmu. Akhlak juga pakai ilmu. Sholat bahkan pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nanti sholat menghadap ke utara gitu kan ya. Padahal kiblatnya di barat kayak. Jadi ini yang harus terus kita renungkan ya, sehingga kalau ada pertanyaan kenapa umat Islam ya masih sering diolok-olok ya, direndahkan, dihina, ditindas, ya jawabannya diantaranya karena itu masih sering mengabaikan Iqra atau permulaan surat Al-Alaq. Bahkan sampai Israel saja itu menghina umat Islam selama puluhan tahun ya. Padahal Israel itu segede apa sih negaranya itu ya kan ya. Tapi umat Islam kewalahan menghadapi Israel. Ya sebenarnya sih memang Israel kecil, tapi di belakang Israel itu kan ada Amerika ya kan. Nah, itu. Makanya sebenarnya kita itu ingin melawan Israel atau Amerika ya. Yang harusnya kita lawan itu Amerikanya atau Israel gitu ya. Yaitu tanyalah kepada pengamat-pengamat politik internasional itu ya. Ila kulihal Iqra ini masalah ilmu pengetahuan ya, bahkan sains, karena dalam Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi itu kan ada khalaqal insana min alaq, ini kan ya sederhananya berhubungan dengan sains. Nah, sebagai penutup kita juga perlu merenungkan Iqra wa rabbukal akram. Karena akram ini kan relatif jarang ya, lafadz akram disampaikan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan biasanya Al-Karim. Jadi ayatnya bukan warabbukal karim, tapi warabbukal akram.
Akram itu kan lebih mulia. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau ada orang atau umat ini pengen jadi umat yang lebih mulia ya, lebih berdaya, yang akram, yaitu harus menjadi umat yang ikra, termasuk yang mulia, yang sangat mulia di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukal akram. Jadi umat ini kalau mau jadi umat yang istimewa di dunia dan di hadapan Tuhan, wa rabbukal akram, ya harus menjadi umat yang ikra, menjadi peradaban yang ikra, menjadi individu-individu muslim yang ikra, mencintai ilmu pengetahuan. Jadi ini penting sekali ya untuk direnungkan, karena kalau kita membahas ayat atau surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi, ya pasti kita semua sudah sering mendengar ya, sudah banyak tahu lah, sudah tahu dari dulu bahkan ya. Tapi yang tidak kalah penting kan, kenapa ayat-ayat itu diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.